Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, bacaan ayat renungan kita pada pagi ini, tertulis dalam Mazmur 15, ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, siapa boleh mengadakan kediaman dalam kemah-Mu? Siapa boleh diam di atas bukit-Mu yang kudus? Hanya orang yang hidup tanpa cela dan berbuat yang adil, yang dengan tulus hati berkata yang benar dalam hatinya, yang tidak mencelakan dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Orang yang mendurhaka dihormati dalam pandanganku, tetapi mereka yang takut akan Tuhan aku hargai. Orang yang berjanji dan sungguh-sungguh berusaha memeliharanya, walaupun merugikan dirinya sendiri. Orang yang tidak meminjamkan uangnya dengan bunga, dan tidak menerima suap untuk menghancurkan orang yang tak bersalah. Orang yang berbuat demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudaraku, dalam hidup ini, sangatlah penting untuk memiliki orang yang dapat dipercaya di sekitar kita. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang hidup dengan integritas, memiliki kejujuran yang tulus, dan berkomitmen untuk berbuat yang benar dalam segala hal. Orang seperti ini memiliki dampak yang besar dalam hidup kita, karena mereka memberikan rasa aman, kepercayaan, dan dukungan yang diperlukan. Saudaraku, Mazmur 15 memberikan kita pandangan tentang karakter orang yang dapat dipercaya di hadapan Tuhan. Mereka hidup tanpa cela dan berbuat yang adil, baik dalam tindakan maupun kata-kata mereka. Mereka tidak mencemarkan reputasi orang lain dengan lidah mereka, tetapi sebaliknya, mereka memelihara hubungan yang baik dengan sesama. Mereka menghormati dan menghargai mereka yang takut akan Tuhan, menunjukkan kesetiaan dan dedikasi dalam janji yang mereka buat, bahkan jika itu berarti mengorbankan diri mereka sendiri. Orang yang dapat dipercaya juga menunjukkan kepedulian dan keadilan dalam hubungannya dengan uang dan harta benda, tidak memanfaatkannya untuk merugikan orang lain. Saudaraku, bayangkanlah seseorang yang memiliki seorang sahabat terpercaya. Sahabat ini selalu menghormati kepercayaan mereka dengan tetap setia pada janji dan komitmen yang telah mereka buat satu sama lain. Ketika ada masalah atau kesulitan, mereka selalu ada di samping satu sama lain untuk memberikan dukungan dan bantuan. Ketika sahabat tersebut menghadapi ujian atau godaan untuk berbuat yang salah, mereka tetap teguh pada prinsip-prinsip integritas dan kejujuran. Mereka adalah sosok yang dapat diandalkan dan memberikan ketenangan serta kepastian dalam hidup. Sama halnya dengan hubungan kita dengan Tuhan, menjadi orang yang dapat dipercaya adalah kualitas yang penting dalam hidup Kristen. Ketika kita hidup dengan integritas dan kejujuran, kita mencerminkan karakter Allah yang setia dan jujur. Melalui kehidupan kita yang dapat dipercaya,
kita menjadi saksi yang efektif bagi dunia tentang kasih dan kebenaran Tuhan. Saudaraku, dalam hidup ini, orang yang dapat dipercaya adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam kejujuran mereka, kita melihat cerminan dari karakter Allah yang setia dan jujur. Melalui kehidupan mereka yang teguh dalam integritas, mereka menjadi saluran berkat bagi sesama, dan mampu menyampaikan kasih dan kebenaran Tuhan kepada dunia di sekitar mereka. Jadilah seseorang yang dapat dipercaya, dan biarkan cahaya imanmu memancar, sehingga dunia dapat melihat dan mengenal Allah melalui tindakan dan kata-katamu. Dalam hidup ini, mari bersama-sama memuliakannya dengan menjadi orang yang dapat dipercaya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.